Halo semuanya, saya Elda Cipta Dwiliansyah yang sedang mengikuti Latsar CPNS Indramayu 2022. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang kantor saya atau instansi tempat saya bekerja, yaitu Dinas Sosial Indramayu dengan jabatan penyuluh sosial. Pertama-tama untuk lokasinya sendiri, Dinas Sosial Indramayu terletak di Jalan Raya Pabean Udik nomor 268, Pabean Udik, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat dengan kode pos 45219. Dinas Sosial Kabupaten Indramayu terbentuk mulai Januari 2017 berdasarkan Peraturan Bupati Indramayu nomor 45 tahun 2016. Dinas Sosial merupakan pemisahan dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja atau yang kita sebut Dinsosnaker Kabupaten Indramayu. Nah, sebagai Kepala Dinas Sosial yang pertama yaitu Bapak Insinyur Hafid Mahmud Idrus yang mengepalai Dinas Sosial Kabupaten Indramayu selama kurang lebih 2 bulan dari bulan Januari hingga bulan Februari 2017. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Indramayu selanjutnya dikepalai oleh Bapak Dr. Haji Marsono MPD yang mulai menjabat menggantikan kepala dinas yang lama mulai bulan Maret 2017 sampai dengan sekarang. Dinas Sosial Kabupaten Indramayu adalah dinas dengan klasifikasi B yang terdiri dari kepala dinas, sekretaris dinas, kepala subag keuangan, umum, dan kepegawaian, kepala subag perencanaan dan evaluasi dan 3 bidang, yaitu bidang perlindungan jaminan sosial, bidang rehabilitasi sosial, dan bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin. Nah, sebelum lebih lanjut, kita ketahui dulu yuk visi dan misi dari Dinas Sosial Indramayu. Visinya yaitu mewujudkan peningkatan taraf kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial atau disingkat menjadi PMKS melalui peningkatan peran potensi dan sumber kesejahteraan sosial atau yang disingkat menjadi PSKS. Sedangkan dengan misinya yaitu 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS. 2. Meningkatkan peran masyarakat, potensi dan sumber kesejahteraan sosial PSKS dan dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 3. Melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kejuangan serta kesetiakawanan sosial. Dan yang terakhir, yang keempat, meningkatkan sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Nah, kalau tugas dan fungsi dari penyuluh sosialnya sendiri, kita ketahui dulu yuk, definisinya apa sih penyuluh sosial itu? Penyuluh sosial adalah jabatan yang mempunyai ruangan lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang pembangunan kesejahteraan sosial yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Penyuluh sosial memiliki tugas utama menyampaikan komunikasi, informasi, motivasi, dan edukasi atau yang kita singkat menjadi KIME atau KIME terkait permasalahan sosial, potensi sumber, serta program-program kesejahteraan sosial. Untuk layanannya tersendiri, pelayanan dinas sosial itu merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Sosial. Khas pelayanan dari Dinsos merupakan pelayanan jangka panjang yang meliputi 3 bidang. Yang pertama, bidang perlindungan dan jaminan sosial yang terdiri dari seksi perlindungan sosial korban bencana alam dan seksi jaminan sosial keluarga. Perannya menjamin bantuan tersebar dengan tepat sasaran, melakukan verifikasi DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial terpusat di Kemensos, di mana data ini dipakai untuk seluruh program bantuan sosial seperti BPNT atau bantuan pangan non tunai dan PKH, program keluarga harapan. Linjamsos sudah memiliki call center yang aktif 24 jam untuk melayani aduan dari masyarakat terkait kasus sosial. Di aplikasi Cepat Lapor yaitu pengaduan pelayanan, ICETA atau Indramayu Cepat Tanggap dan call center Indramayu. Yang kedua, bidang rehabilitasi sosial terdiri dari seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, dan seksi rehabilitasi sosial tunas sosial dan perdagangan orang. Resos fokus pada penanganan rehabilitasi individu maupun kelompok. Ranah perbaikannya yaitu bagaimana menyelesaikan masalah orang tersebut dengan kemampuan orang tersebut. Contohnya, penanganan anak terlantar, disabilitas, dan wanita rawan sosial.
Yang ketiga, bidang pemberdayaan sosial terdiri dari seksi identifikasi dan penguatan kapasitas fakir miskin, seksi pemberdayaan masyarakat bantuan stimulan, dan penataan lingkungan sosial, serta seksi kelembagaan kepahlawanan dan restorasi sosial. Untuk pelayanan kepada SDM, kami memiliki standar layanan yang harus dicapai. Mengacu pada Peraturan Kementerian Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan minimal bidang sosial di daerah provinsi dan kabupaten atau kota. SPM bidang urusan sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang sosial di daerah provinsi dan kabupaten atau kota. SPM bidang urusan sosial mencakup 5 pelayanan dasar, yaitu yang pertama, rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti skala kabupaten atau kota. 2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti skala kabupaten atau kota. Yang ketiga, rehabilitasi sosial dasar lanjutan usia terlantar di luar panti skala kabupaten atau kota. Yang keempat, rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis di luar panti skala kabupaten atau kota. Dan yang kelima, perlindungan korban bencana alam dan sosial. Lalu sebaiknya apa sih yang harus dilakukan untuk memastikan kinerja pelaksanaan tugas menjadi lebih baik sesuai dengan perwujudan Smart ASN? Yang pertama, melaksanakan kode etik penyuluhan sosial berupa hak, kewajiban, dan hukuman bagi seorang penyuluh sosial. Yang kedua, jika penyuluh sosial melakukan kesalahan, maka menerima konsekuensi sesuai dengan kode etik yang berlaku. Yang ketiga, perencanaan program penyuluhan dilakukan sesuai kebutuhan. Yang keempat, melakukan monitoring dan evaluasi dengan rekan sejawat terhadap kegiatan yang dilakukan. Jika ada yang tidak sesuai, bisa diperbaiki. Yang kelima, monitoring dan evaluasi oleh atasan dan bidang kepegawaian terkait kegiatan yang dilakukan. Itulah penjabaran singkat mengenai instansi tempat saya bekerja, yaitu Dinas Sosial Indramayu, serta jabatan saya sekarang, yaitu penyuluh sosial. Harapannya penyuluh sosial dapat bekerja semakin lebih baik lagi di tahun-tahun sekarang dan tahun-tahun ke depan di Dinas Sosial Kabupaten Indramayu. Sukses terus Dinas Sosial Kabupaten Indramayu.